Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Ini pas, biasanya tiap hari hujan terus. Ini alhamdulillah mulai Malang, Pare, Kediri sampai di tempat acara terang benderang. Ini kalau dalam agama Islam bisa jadi tafaul. Tafaul itu bisyaratul khair. Ini tanda baik. Insya Allah ananda Muhammad Haikal yang sudah sunat ini betul-betul Allah kabulkan semua cita-cita orang tuanya untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Yang nikmat itu tidak mungkin dicabut oleh Allah kecuali kita yang menjadikan Allah mencabut nikmat tersebut. Ini ayatnya panjenengan sampun faham semua. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nasibnya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini itu menyebutkan bahwasannya ayat tersebut ini bukan berkaitan tentang nasib, akan tetapi ayat ini berkaitan tentang nikmat. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan, innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha Allahu ala 'abdin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya adalah Allah tidak akan merubah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada sebuah kaum sampai mereka sendiri yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Jadi semua kenikmatan yang telah Allah beri pada awalnya abadi. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin kelakuan kita, kemaksiatan kita, kekhilafan yang kita lakukan, maka nikmat itu oleh Allah sedikit demi sedikit mulai dicabut. Termasuk manusiawi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Orang-orang yang oleh Allah usianya dipanjangkan, Allah kembalikan mereka pada penciptaan yang semula. Awalnya lemah, kembali lemah. Awalnya nampaknya tidak ngerti apa-apa, ada sebagian yang kembali pada ardzalil umur, pikun. Maka dengan itu, selama nikmat itu oleh Allah masih diberi, para ulama mengatakan, termasuk di dalamnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali mengatakan asyukru muthbitun ni'am. Syukur kita atas nikmat yang Allah beri itu muthbit. Ini yang belajar nahwu insyaallah ngerti. Muthbitun ni'am itu artinya yang akan mengikat nikmat tidak akan pernah pergi. Nah, termasuk nun sewu, nikmat anak. Sekarang lihat, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Di antara doa untuk istri, suami, anak, dan sak piturute, sampai anak putu sak dawan-dawani. Allah Ta'ala berfirman, di antara ciri orang yang beriman, mereka yang tidak pernah putus berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kita minta agar pasangan hidup kita, entah suami atau istri, kita minta anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita menjadi penyejuk pandangan mata dan hati kita. Sekarang pertanyaan, kita seneng kepada anak kita, terkadang ada yang nyenengke ketika masih kecil. Rodok gede mulai greget nih. Enten mboten kados ngeten niki. Ndak usah kata, enten mawon gitu lah ya. Lek kata panjenengan kok kayak nyindir saya ini. Iya. Ya ndak usah ngomong kata, ada gitu. Jadi waktu kecil, Masya Allah, bapaknya pulang kerja capek ngelihat anak, capeknya hilang. Ketika di luar kota, video call. Ketika pergi jauh, kangen sama anaknya, nyeneng no banget anak ini. Itulah makna qurrata a'yun. Tapi pertanyaan, kenapa qurrata a'yun yang Allah berikan kepada anak, yang di dalam ayat Al-Qur'annya tidak dibatasi waktu, artinya yo mulai cilik, remaja, dewasa, bahkan tua, selama dia masih jadi anak, sifat qurrata a'yun itu harus tetap ada. Tapi masalahnya kenapa ketika mereka mulai SMP, SMA, kuliah, sampai ada ibu-ibu ngomong apa? Bayu, coba gak ngelairno anak model gini. Padahal dulu waktu kecil seneng, lahir disyukuri, akikoh, khitan, rame, alhamdulillah. Kemudian nanti mulai masuk SMP, syukuran. Tapi kemudian qurrata a'yunnya kenapa hilang? Nah niku Pak, PR kita bersama. Yang seharusnya ketika kita mensyukuri nikmat anak dengan benar, maka nikmat qurrata a'yun pada anak yang Allah beri, itu oleh Allah tidak akan dicabut. Nah tapi ingat, ini bukan pelajaran baru buat panjenengan. Karena saya kalau ceramah tidak tahu ruwet-ruwet Pak. Soalnya sanes kiai besar. Kita ini sekedar penyampai saja, ngerungok nih, sampaikan, ngerti, sampaikan, gak usah jelimet, ruwet, boten ngerti malah bingung. Begini Pak, semua dari panjenengan insya Allah sampun faham, sampun ngertos. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah, suci. Fitrah niku napa Pak? Asbahna ala fitratil Islam, amsayna ala fitratil Islam. Fitrah itu mereka lahir membawa lurusnya agama Islam. Itu ketika mereka akan dilahirkan, dalam riwayat yang lain 4 bulan di perut ibunya malaikat meniupkan ruh. Allah kirimkan malaikat untuk kemudian Allah tanya, alastu birabbikum? Jawaban kita apa? Qalu bala syahidna. Allah tanya, ngaku ndak kamu kalau aku yaitu Allah adalah Tuhanmu? Kita di dalam perut mengatakan, nggih Gusti Allah, kula ngaku panjenengan Tuhan kula. Maka ketika anak itu lahir bersih, maka karena dia bersih Pak, nyenengke. Orang itu kalau dosanya sedikit, nyenengke. Nah anak kecil itu menjadi suci, yang menjadikan mereka itu qurrata a'yun. Nah tapi kemudian hadisnya ndak berhenti, lanjut. Fa'abawahu, kemudian bapak dan ibunya, yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Tapi kemudian karena pengaruh orang tuanya, itu fitrahnya anak mulai berubah. Yang awalnya muslim, fitrah nurut kalian Gusti Allah, mulai jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu kalau agama. Tapi kalau tabiat Pak, anak kecil tidak ngerti bohong Pak. Sekolahan tidak mungkin ngajari bohong.
Nah sekarang pertanyaannya, lah kok ngerti bohong padahal kecilnya ndak ngerti, sekolahan ndak ngurui, terus bohongnya diambil pelajaran dari siapa? Terus bohong ini mereka dapat dari siapa ilmu bohong ini? Nah itulah makna hadis ini Pak. Maka kata Imam Ibnu Katsir, nikmatnya anak yang nyenengke tadi tidak akan berubah sampai dia tua kalau disyukuri dengan benar, dalam artian mensyukuri nikmat anak dididik dengan benar. Insya Allah kita semuanya Allah karuniakan kemampuan untuk mendidik anak dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam ini baru muqaddimah ini. Nanti insya Allah 10:30 pas selesai. Panjenengan rumahnya dekat saya jauh. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah ketika seorang manusia itu meninggal dunia, dan hati-hati, meninggal itu bukan urusan umur, tua atau muda, bukan urusan sakit atau sehat, bukan urusan ada sebab atau tidak ada sebab. Mati itu urusan ajal. Kalau ajalnya datang, meninggal dia. Bahkan ada orang kaget, loh mambengi sik tilpun-tilpunan be aku, loh mambengi sik ketemu di acara tapi kudu sing ceramah jamaah. Kalau yang ceramah saya berarti ya. Tadi malam masih ketemu itu pas pengajian. Lah ini tidak mengagetkan. Karena disebutkan oleh para ulama, al-maut sunnatul hayat. Orang yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kalau cuma berita mati mboten usah kaget, mboten medeni. Yang bikin medeni apa? Yang menakutkan apa? Kehidupan setelah kematian. Kalau urusan mati Pak, panjenengan wani wedi mau pasukan berani mati, lek wayahe mati yo mati. Tapi yang jadi urusan kalau sudah meninggal ra iso balik. Sampai disebutkan fa idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika salah seorang dari mereka kedatangan malaikat maut, nyawanya diambil, dia bilang apa sama Allah? Rabbirji'un, Gusti Allah, balekno sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Karena apa minta kembali? Getun. Kenapa kemarin saya tidak tobat? Kenapa kemarin saya tidak puasa? Kenapa kemarin saya tidak sholat? Bahkan ayatnya lebih jelas, kenapa kemarin tidak sedekah? Maka dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Coba ditunda sebentar saja ya Allah, itu semua sertifikat tanah saya balik jadi sertifikat wakaf, tapi sampun telat. Nah, maka urusan mati itu bukan perkara yang ajaib, biasa. Karena apa? Setiap yang hidup yo pasti mati. Yang jadi masalah bekal kita apa? Nah, maka salah satu bekal yang Rasul sampaikan, yang pahalanya tidak terputus, ndak usah ngenteni mati, panjenengan masih hidup sampai panjenengan dan kita semua meninggal dunia, setelah nanti insya Allah panjang umur semua. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nopo sedekah jariyah niku? Gampang. Pokok panjenengan sedekah panjenengan niki didamel sesuatu ingkang manfaate dawa. Pondok pesantren, panti asuhan, madrasah, masjid.
Yang semisal itu, jalan boleh, bangun toilet umum boleh, panjenengan wakaf Al-Quran angsal sakniki kathah ten Jawa Tengah damel proyek napa Pak? Sumur bor. Ini selama airnya mengalir dan dimanfaatkan, panjenengan mulai hidup, mulai pertama sodakoh sampai nanti hari kiamat, selama airnya masih bermanfaat, pahalane mboten pedot. Amin ya rabbal alamin. Itu sodakoh jariyah. Ada satu cerita dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri niki waliullah, wali tenanan lek niki, asli wali. Imam Hasan Basri niku didatangi oleh orang kaya raya, sakit di betisnya itu enten boroi. Ada apa bahasa Inggrisnya boroi? Luka. Ada luka, boroen. Berobat kemana-mana, minum obat apapun, diobati dengan cara apapun, gak iso waras. Terus darahnya apa? Mengalir, gak tahu mandek, terus ngalir sampai orang kaya ini sumpek. Dokter semua sudah, baru nekani ustadz, kiai, gus dan yang lainnya. Ini bayangin, ini pilihan terakhir. Lek dokter sangka tangan, baru terakhir alternatif. Dan itu pun bayari paling murah. Dokter spesialis mahal Pak, dateng ten kiai, pinten Mbah Yai, saikhlase 20.000, la haula wala quwata illa billah. Lah 20.000 jaluk waras ini. Dokter spesialis 500.000 gak waras. Sudah dia cerita, Imam, asaba qadami qarh. Ini kaki saya ini kena luka seperti borok. Darahnya tidak pernah berhenti. Yasilud dam daima, tidak tahu mandek ketie. Maka beliau minta amalan, ya Imam, kasihlah amalan biar kaki saya ini sembuh, waras, gak ketien maneh, waras. Apa kata Imam Hasan Basri? Uhfur bi'ran fi makanin la ma'a fihi. Ngedu'o sumur di tempat yang tidak ada air, supaya air itu mengalir bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat Islam. Maka insya Allah wasilah air ini Allah sembuhkan penyakitmu. Sudah mulai namanya orang kaya, cari dia tempat, ketemu tempat yang tidak ada air, dia panggil tukang gali sumur terbaik, digali sumur itu. Subhanallah, panjenengan buka cerita ini dalam kitab Qosas Ajaib Salaf. Setelah sumurnya digali, pas air pertama keluar, cur, itu darahnya langsung berhenti. Darahnya langsung berhenti. Itulah sodakoh jariyah Pak. Bukan cuma nambahi pahala, tapi sodakoh jariyah itu menyembuhkan penyakit. Sodakoh jariyah itu menyelesaikan masalah. Sodakoh jariyah itu gampang no masalah-masalah yang ruwet. Itu namanya sodakoh jariyah. Maka kalau di tempat panjenengan ada seperti pondok, masjid, panti, madrasah, itu panjenengan sedikit ataupun banyak, jadilah donaturnya, diniati sodakoh jariyah, nabung duit di tempat yang tidak dicuri maling, di tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor satu, sodakotin jariyah. Nomor dua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Nah, kita ini sayangnya anak kita ngaji di TPQ, coba ngajinya di rumah sama bapaknya sama ibunya. Selama nanti anak kita pinter ngaji, maka pahalanya tidak pergi kemana-mana. Pahalanya untuk siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya yang didik ngaji. Sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, lek gak iso ngurui turutan, gak duwe waktu, gak telaten, ewet repot kerja, minimal 1 Al-Fatihah hafal dari panjenengan, minimal Fatihah.
Karena apa? Al-Fatihah ini bakal dibaca paling apes sehari berapa kali? 17, paling apes. Ketika anak panjenengan itu ilmu yang dia amalkan pelajarannya dari bapak dan ibunya, maka insya Allah itu pahalanya akan terus mengalir. Wudhu diajari ibunya. Kalau perempuan nun sewu nggih, tentang darah haid, darah nifas, diajari ibunya. Sehingga ketika dia nanti memerlukan ilmu tersebut, ilmu itu pahalanya kembali kepada yang mengajarkan, yaitu orang tua. Tapi ingat, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat niku mboten namung ilmu akhirat, ilmu dunia angsal. Misalkan ada salah satu ibu di PKK atau arisan, Allah takdirkan suaminya dipecat dari pekerjaan. Mudah-mudahan tidak, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi panjenengan sedaya niki sugih barokah, amin. Kalau cuma barokah tok mboten enten sugih taksih kirang. Maka doa minum zam-zam itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Wasi', rezekine toyo sugih barokah, istiqomah, husnul khotimah, amin. Sudah? Maka termasuk di dalamnya ilmu dunia. Misalkan ada perempuan yang suaminya di PHK, sementara anaknya sekolah, kebutuhan sehari-hari besar, maka itu tidak ada pemasukan. Ibu-ibu ngajari, Mbak, gelem tak urui gawe kue basah, diajari. Engko lek sampean wis iso gawe, Mbak, tak ewangi memasarkan. Tak dolne, Mbak. Nih sebelah taruh warung Madura. Insya Allah laris kalau warung Madura ini. Masya Allah, ini sudah hebat warung Madura ini. Di mana-mana sudah sip, sudah mulai berani bersaing dengan yang nyebut merek, kok wedi saya live ini ya. Mulai berani, dan itu bagus ini. Ini artinya ekonomi kembali kerakyatan. Sudah? Maka nanti setelah kue basahnya jadi, diewangi ngedol nih. Kalau ternyata ilmu tentang kue basah tadi manfaat, menjadikan ekonomi rumah tangganya kembali sehat, jangan dikira ndak dapat pahala. Niku ngenten pahala nih, Pak. Termasuk apa? Zaman dulu saat derenge enten Google Map. Sebelum ada Google Map, kita kalau kesasar tanyanya ke siapa? Warga setempat. Nah, tapi ngenten sing nakalan nih, kadang-kadang tambah disasar nih. Panjenengan laurus mentok duk menggok kiri kinten-kinten setengah kilo, mangkenten perapatan nganan, dieloi Pak, kuburan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal kalaulah dia mengajarkan itu bisa jadi pahala besar buat dia. Dalilul dhal, ngasih jalan orang yang tersesat, itu pahalanya besar. Nah, sama seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, itu ilmu yang manfaat. Yang ketiga yang akan kita bahas sekarang, ya insya Allah 10 menit lah, tidak usah panjang-panjang. Awaladin solihin yad'u lahu, anak soleh. Tapi ingat, apa syaratnya anak soleh? Yang tidak putus mendoakan orang tuanya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi bilang apa? Maka anak itu sak kuat-kuate ibadah, lek gak tau ndongakne wong tuane bukan soleh. Kalau dia ibadahnya kuat, tahajud, poso, khataman Quran, hafid Quran, tapi dia lupa mendoakan orang tua, mungkin ciliane di gua, mungkin kecilnya sama orang tuanya tidak diperhatikan, mungkin kecilnya dia oleh orang tuanya dijahati, akhirnya dia marah, gak gelem dongakne bapak ibu. Maka kata Imam Nawawi, dia bukan anak soleh. Kenapa? Karena anak soleh menurut kanjeng Nabi Muhammad, waladin solihin yad'u lahu. Syaratnya anak soleh mendoakan orang tua. Maka kami pribadi, Pak, di belakang mobil, pas di kaca belakang itu saya pasang stiker. Datang ke rumah temen yang bisa bikin stiker mobil, saya tulis siapa? Bismillahi
As-salatu wassalamu ala rasulillahi, di bawahnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bawahnya amin. Tujuannya apa? Cek gak tahu lali. Kalau di belakang mobil saya ada orang yang baca, insya Allah saya pun dapat pahalanya. Timbangannya tulisannya mobilku tunggu jandamu toh. Panjenengan kalau gak ada mobil ditulisin apa Pak? Tak pulang rindu tapi pulang malu. Nah terus karepmu piye? Macam-macam tulisan. Coba tulisannya itu panjenengan tulisi sholawat Nabi sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Setiap orang baca panjenengan dapat pahala sholawat. Coba di belakangnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Orang lain yang baca panjenengan yang dapat pahalanya. Padahal podo-podo tulisan, lihat timbang tulisan, atau kalau truk sekarang gambarnya perempuan seksi. Diselip iki eman, gak diselip ganggu pandangan. Bingung Mbak kalau udah depannya itu pas truk, terus gambarnya itu astagfirullahaladzim. Pripun Pak Lurah? Oh Putri Doyong. Panjenengan nggih nate ningali berarti. Nah, maka repot, mendingan ditulis sing api-api, termasuk panjenengan punya sepeda motor, dikai stiker sing api. Sudah baca Quran hari ini tanda tanya. Atau dikasih tulisan-tulisan di rumah, pintu masuk, setiap orang mau ngetok pintu, tulisannya apa? Subhanallah. Sehingga orang mau ngetok, subhanallah. Gelem terima tamu pora aja nih. Kata diketok kok dikokon solawatan, kokon tasbih segala macam. Nah, itu manfaat. Nah sekarang anak soleh itu disebut soleh ketika mereka mendoakan orang tuanya. Maka ajarkan anak kita setiap selesai sholat doa buat orang tua. Setiap buka puasa doa buat orang tua. Setiap mau tidur doain orang tua. Kalau orang tua gak usah diurui, otomatis orang tua itu pasti doain anak, itu otomatis. Tapi kalau anak ini loh kadang-kadang yang perlu disemangati terus, perlu diingatkan terus. Nah sekarang kita mau bahas anak soleh yang mendoakan orang tua. Jamaah sekalian, ada 4 tips di dalam Al-Quran dan hadis untuk supaya anak kita itu betul-betul tercetak citaan anak soleh. Insya Allah lahir soleh, yo tetap perlu ikhtiar, betul apa enggak? Ikhtiar. Yang pertama, ini diawali mulai nun sewu nggih, hubungan suami istri. Ini doa hubungan suami istri ini Pak, penting luar biasa. Tapi sayangnya banyak pengantin baru yang belum hafal. Nggih napa nggih? Ini daerah mana namanya ini? Waru. Kalau di kota kami, bukan kota kami, kota yang kami tinggal. Kalau dibilang kota kami kok empani genku. Di kota Batu Pak, itu kami kenal ketua KUA-nya. Namanya Ustadz Arif Saifuddin. Tidak tahu sekarang masih jadi apa enggak, tapi di zaman beliau ini, kalau ada orang tua sama anak datang ke kantor KUA, kemudian minta izin untuk nikah, nentukan tanggal plus ngundang Pak Mudin. Itu syaratnya satu. Yang pertama, disuruh baca doa hubungan suami istri. Saya maju, tes doa hubungan suami istri. Kalau bisa diurus, ya wis, nama, alamat, nun sewu, KTP, KK, nama calon, kapan nanti mau datang sama calonnya supaya kita tanya itu kalau lulus. Kalau ndak apal, di meja itu disediakan Mbak kertas-kertas fotokopian, dikasihkan, nyoh apalan sih, metu. Nanti kalau apal balik. Kalau hari itu ndak apal, balik oh saapalmu. Lek gak apal-apal ra usah rabi. Ya ndak gitu juga ya, ini kan sunnah ya, gak bukan sesuatu yang wajib tapi penting. Nah,
sekarang kalau bagi tangkleten panjenengan niki. Doa hubungan suami istri pripun, Mbak? Allahumma nikmat luar biasa. Ini di kitab model apa Allahumma nikmat ini? Ini panjenengan mau pakai fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi tidak ketemu itu, Pak. Allahumma nikmat. Ini kan yang Rasul sabdakan ketika seorang suami ngumpuli istrinya, mengucapkan di awal dengan doa Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan, supaya setan tidak ikut campur menikmati keadaan, dan jauhkan calon anak kami dari gangguan setan. Apa Kanjeng Nabi dawuh? Orang kalau hubungan suami istri baca doa tadi, dijamin sama Kanjeng Nabi Muhammad, anaknya tidak akan disentuh setan sampai wafat. Penting napa mboten? Lah pripun pun kasep ya? Ya dibaleni, Pak. Pun mboten saged, cari pabrik yang masih produktif. Masuk. Luar biasa. Yang berani ngomong masuk ini konangan, istrinya ndak ikut ini. Kalau yang istrinya ikut biasanya kalem-kalem. Nah sudah, ini penting sekali. Karena ini pendidikan dasar dalam rumah tangga. Saya pernah posting itu di medsos saya. Komennya macem-macem. Wahaboy gitu. Wahaboy. Dibilang apa? Wong perkara sunnah aja diwajibkan. Loh, saya ndak pernah ngomong itu wajib. Saya cuma ngomong itu penting. Penting apa mboten, Mbak? Damel panjenengan. Penting. Maka ndak ada salahnya kalau termasuk di waru ini kita usulkan. Ya ndak usah dipaksa nggih, mboten perlu ya. Usulan kan boleh, Pak. Kalau ada muslim, muslimah yang mau nikah, diajari doa hubungan suami istri. Karena ini menentukan kesolihan anaknya tidak akan disentuh setan sampai wafat. Pertanyaannya, yang baca suami apa istri? Ayo, pribun. Dalam keumuman pendapat para ulama, suami. Yang baca siapa? Suami. Tapi boleh kalau istri ikut baca. Nah, maka untuk pengantin baru pasang di temboknya dipan. Jadi panjenengan dipan itu di fotokopi, laminating, pasang, seret. Atau kalau enggak dipasang di badu istri, Pak. Timbang lali. Jadi setiap mau deket, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana. Ini nomor 1, Pak. Malah gak situ, Pak. Lah terus pripun dijak khataman Quran. Nah sudah, ini nomor 1. Supaya anak kita terjaga kesolihannya, dibacakan apa? Doa sebelum hubungan suami istri. Ustadz, istri saya KB, gak mungkin dua anak. Perlu ndak baca doa itu? Itu doa kan supaya anak kita ndak diganggu setan. Perlu. Karena yang tidak diganggu setan bukan cuma anak kita yang kalau panjenengan KB tidak mungkin punya anak, tapi panjenengan bersama istri juga tidak akan diriwui sama setan. Yang kedua, bismillah, pelan-pelan. Bagaimana cara agar anak kita fitrahnya terjaga? Kesolihannya itu dibentuk dengan baik. Karena sekarang ini, Pak, rebutan. Nun sewu nggih. Ya ini PR kita bareng-bareng. Di mana-mana sama. Mau Malang, mau Pare, mau Mojokerto, mau Waru, mau Jakarta, sama. Masyarakat sekarang dihadapkan pada pemuda yang tidak ngerti adab. Maka kita sekarang ini rebutan antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di pertemanan. Ini medeni, Pak. Kalau tidak dikontrol kuat, ini anak kita bahaya ini. Banyak anak yang begini. Ini kisah nyata.
kejadian kepada salah satu ustadz yang menerima konsultasi untuk anak-anak. Ada anak mulai kecil, Pak, di daerah Aceh, mulai kecil, kelas 4 atau 5 SD, diikutkan lomba dai cilik. Bapaknya memang pinter, ditulis, anaknya suruh hafalan, juara itu anak. Mewakili sekolahan, juara. Pindah SMP, ditulis lagi sama bapaknya, tiap lomba mesti juara. Sampai hafalan Quran dan jadi hafid Quran, sampai ikut acara lomba dai cilik TV nasional dan dapat juara. Sudah? Ketika dia berprestasi, dapat apa? Dapat beasiswa kuliah di kampus di Aceh sana. Qadarullah ketika awal dia kuliah, ayahnya yang tadi ngajari ceramah itu Allah wafatkan, meninggal dunia. Setelah dengar berita bapaknya meninggal, dia pulang ke rumah. Setelah selesai semua acara takziah, balik ke kampus. Pas pulang Ramadan, panjenengan ngertos pakaian kados lari-lari pang nih, yang celananya hitam ketat, kaosnya hitam, kadang-kadang rambutnya nyentrik. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua, nggih. Amin ya rabbal alamin. Juga buat adik-adik kita yang di jalanan, semoga Allah kasih hidayah buat mereka semua, amin. Karena intinya Pak, gak enek uang kepingin dadi elek, itu ndak enek. Semua orang pasti kepingin jadi orang yang baik, tapi mungkin keadaan, mungkin pertemanan, yo macam-macam, ya kita doakan lah. Kalau ketemu, ndak usah diamu-amu, ndak usah. Kasih uang secukupnya sambil dinasehati. Dek, mau sampai kapan kayak gini? Dek, rumahmu di mana? Ayo pulang, Dek. Latihan belajar, Dek. Masuk masjid, dikasih uang, ya apa minumnya? Ndak bisa. Ya situ jazakallah khair, matur suwun, jazakumullah khair. Sudah? Maka ketika anak ini pulang setelah Ramadan, bukan setelah, pas Ramadan, ibunya kaget. Mulai SD juara Pildacil, SMP, SMA, berprestasi, kuliah, bapaknya meninggal, pulang takziah, balik ke kampus, Ramadan pulang, dandanannya celana ketat hitam, kaos ketat hitam, gambar tengkorak, telinganya sudah ditindik. Semoga Allah jaga anak-anak kita semua, amin ya rabbal alamin. Ibunya kaget, loh nak, kamu ini dai, kamu hafal Quran, kok sampai seperti ini perubahanmu, kok sekejap mata moro-moro langsung berubah? Apa jawaban anaknya? Dulu saya nyenengno bapak, bapak wis mati, yo ben aku milih uripku dewe. Lihat, jadi anak dididik dengan paksaan orang tua, bukan dengan kemauan yang muncul kesadaran dari dalam hatinya. Ini kenapa? Ya termasuk pergaulan. Maka sekarang anak kita di luar, Pak, ya Allah Pak, medeni. Sudah nggih? Yang kedua, supaya anak kita itu kesolihannya terbentuk dengan mudah dan dengan baik. Ketika anaknya lahir, kalau dalam agama Islam kan diadzani. Gimana mboten? Diadzani. Kemudian ada diakikoi. Akikoi itu bentuk syukur supaya anak kita tidak tergadaikan. Diakikoi, kalau laki-laki kambing 2, perempuan kambing 1. Kalau sunat sapi 10. Berapa? Sapinya berapa ini? Sudah. Tapi ada yang kita luput. Adzan insya Allah ndak lali lah. Bahkan saya itu kan belajar itu pindah-pindah, Pak. Saya lahir, anak saya yang pertama ta'adzani di telinganya. Terus saya baca buku lagi, loh kok jarene ngadani bid'ah. Anak kedua ndak ta'adzani, sama susternya dikasihkan saya, Pak ini anaknya Pak diadzani, tak gendong tok tak wasi, ojo adzan bid'ah. Sudah. Setelah anak kedua lahir, saya baca bukunya Ibnul Qayyim. Ternyata ngadani menurut Ibnul Qayyim sunnah. Bingung saya, lho iki apa sih? Wingi jari sunnah, wingi nani bid'ah, saiki balik sunnah. Nah, ya itulah ilmu.
Maka anak ketiga tak adzani lagi, sampai anak keempat tetap tak adzani. Nah itulah ilmu. Panjenengan mboten usah kaget, gini-gini tuh biasa. Yang bikin kaget itu biasanya orang tidak berilmu, kuagetan. Kalau katanya Gusmus apa? Gumunan. Delok model ngene gumun, delok model ngono gumun. Ini kata Gusmus kurang melaku-melaku. Kurang apa? Kopi ini kurang kental. Es teh, masya Allah es teh sudah. Nah maka ada yang luput. Kalau ngadani insya Allah mboten luput, ngakikoi insya Allah mboten luput, nyunat aman. Tapi satu yang kita jarang ingat, mudah-mudahan ini ilmu manfaat buat kita semua. Ibunya mendoakan anak pas mari dilahirne procot. Maka sekarang lihat bidan, dokter kandungan. Kalau bayi lahir langsung diberikan siapa? Ibunya. Dirangkul kan? Itu kesempatan ikut ibundanya Siti Maryam. Ibundanya Siti Maryam ketika melahirkan Siti Maryam itu mengucapkan apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoakan lahir procot jauh dari godaan setan. Ya Allah, aku doakan putriku ini dan anak turunnya agar engkau menyelamatkannya dari gangguan setan. Awalnya hubungan suami istri doa menjadikan anaknya tidak diganggu setan. Anaknya lahir didoakan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Aman, lengkap. Kenapa kok baru lahir langsung didoakan? Panjenengan bika kitab Sahih Bukhari. Setan itu Pak, ketika perempuan sudah mulai ngeden, open bikaan 8, itu setan ancang-ancang, nyon, dang, ayo, tarik nafas. Sudah, ketika anak itu keluar dalam hadis Sahih Bukhari, itu metu procot, itu setan langsung nyocok wetenge sama pupune pakai jarum, cep. Maka bayi lahir itu rata-rata kalau normal mesti nangis. Itu dalam hadis Bukhari, dicocok wetenge pakai jarum, ada yang dicocok pupune pakai jarum. Supaya apa? Menunjukkan awal permusuhan antara setan dengan manusia. Maka lahir procot, doain Mbak. Insya Allah aman dari gangguan setan. Sip. Yang ketiga, nomor 1, doa hubungan suami istri. Allahumma barik lana. Rada luwe sen kata. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nomor 2, lahir procot, doain pakai doanya ibundanya Siti Fatimah. Wa inni u'idzuha. Kalau laki-laki u'idzuhu bika wa dzurriyyataha. Kalau laki-laki wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Minta supaya Allah melindungi mereka dari ora ilok. Saiki ilok, Pak. Coba. Nah, maka salah satu yang penting yang saya sempat dengar dari nenek saya, itu menjelang maghrib, itu rumah kami di Batu, itu rumah besar. Yang tinggal di situ 5 kepala keluarga, 5 kakak dari siji, akur alhamdulillah. Zaman dulu, sekarang itu kalau maghrib kurang setengah jam, sama nenek saya, rumah itu pintu depan, pintu gerbang belakang dikunci, klek, kuncinya ditarik. Putune gak ono sing oleh metu. Kecuali nanti dengar adzan maghrib keluar sama bapaknya untuk ke masjid. Saya tidak ngerti zaman dulu ono opo iki lek sore kok gak oleh metu. Kalau ketika matahari sudah mulai mau tenggelam, terus mulai merah betul. Zaman dulu kita tidak ngerti tapi manut. Kalimatnya apa? Ojo le ora ilok. Metu sore kan begitu. Sudah, ternyata setelah kita belajar, subhanallah, maka itu loh Pak, ilmu nih wong Jawa zaman biyen itu, jane kuwabe yo enten dalile. Cuma orang zaman dulu gampang no, biar panjenengan gak kroso ruwet, langsung gak ilok, beres. Sekarang setelah kita belajar, ketemu, oh enek, oh betul, oh tepak gitu loh. Nah, salah satunya apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al Imam Al Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Idza kana junhul laili aw amsaitum," apabila kalian di waktu sore menjelang azan maghrib, kalau bahasa kita ya setengah jam saat durunge maghrib lah, surup sandikolo. Idza kana junhul laili aw amsaitum fakuffu sibyanakum, anak-anak kecil kalian sing durung balik itu dikengken naleni mboten nangsal medal saking griya. Itu hadis. Sekarang wo sik ket mulih nggo berlayangan pedot. Iya. Ojo anake bapak sik kum-kum dek kali mari mancing iwak lele. Itu Rasul katakan, kalau kalian masuk waktu sore, matahari mau tenggelam, cekelen anakmu ojo oleh metu. Jangan boleh keluar. Kenapa? Kita mau tahu alasannya. Kenapa ya Rasul kok di waktu sore anak kecil tidak boleh keluar? Nanti panjenengan ngomong, oh iya, gitu lihat. Apa alasannya? Fa inna syayatina tantashiru hina idh. Karena di waktu tersebut itu waktunya setan gentayangan. Waktunya apa? Setan gentayangan. Berarti kalau yang keluar waktu sore, berarti dia siapa? Enggak, saya enggak ngomong, panjenengan. Ayo coba kamera sorot sebelah sana. Ini setan gentayangan, maka cek. Biasanya mbah lanang, mbah wadon kalau cucunya mari diadusi, diwedai, gemesne, sore-sore dijak kemana? Dijak melaku-melaku keliling kampung. Kalau belum bisa jalan, pakai geledekannya pasir. Pakai kereta dorong. Kalau enggak, ditarik pakai sepeda roda 3. Keliling kampung, sore menjelang maghrib. Pulang, orang Jawa bilang sawanen. Kita biasa bilang apa? Sawanen. Ora luwe, ora ngelak, ora ongkep, ora kademen, pempese yo ndak penuh tapi rewel. Enten mboten? Nah itulah yang ternyata zaman dulu nenek moyang kita itu sudah ngomong apa? Ga ilok le metu surup. Ternyata ada hadisnya, setan sedang apa? Gentayangan. Nanti khawatir putra putri kita yang belum balik, yang belum bisa wiritan sendiri, khawatir ketempelan setan. Terakhir yang keempat, nomor 1 doa sebelum hubungan suami istri. Nomor 2 ketika anak baru dilahirkan. Nomor 3 kalau surup sandikolo sore menjelang matahari tenggelam sampai adzan maghrib, anaknya yang masih kecil jangan boleh keluar. Yang terakhir, kalau anak kita belum bisa wiritan, belum bisa baca ayat kursi, belum bisa baca 3 kul, belum bisa baca Al-Fatihah, maka ini semua tugasnya orang tua. Dan hadisnya ada. Ketika Nabi Muhammad menggendong Al-Hasan wal Husain untuk diajak jalan-jalan, kuatir kena penyakit yang namanya penyakit ain. Penyakit apa? Ain. Penyakit ain itu apa? Panjenengan beto putune digendong lucu gemesne sore-sore keluar metu omah gak didongani. Ada orang yang ngelihat orangnya hatinya kotor, hasud kalian panjenengan, hasad, terus delok. Ketika melihat itu hatinya kotor, tidak diiringi wiritan, tidak diiringi kalimat Masya Allah, tidak diiringi kalimat Subhanallah, maka itu anak bisa sakit. Mau tahu contoh yang paling gampang? Panjenengan gak ada piaraan burung di rumah, burungnya bagus, juara lomba, dateng orang, mas tak nyanyi 3 juta. Panjenengan gak dikekne, woco iki 3 juta gak tak culne, iki manuk kesayanganku siji-sijine. Lek manuk iki tak dol bojoku entuk apa? Sudah gitu kan? Sudah, tolong pikirannya yang fokus. Panjenengan nampaknya mikir yang lain ini. Sudah, besok pagi burungnya apa? Biasanya ya apa? Mati.
Itulah kalau bahasa Islam, yo ndak pasti. Tapi boleh jadi itu kena penyakit ain, dipandang oleh mata jahat. Gara-gara apa? Gak terima. Manuk ngene dinyang ra oleh, sombong eram. Besoknya manuknya mati. Itu namanya ain. Ngobatinya bagaimana? Orang yang mengenai iku lek roh sapa wonge, lek gak roh repot. Disuruh wudhu, air wudhunya disiramkan ke tubuh orang yang kena ain. Nah, maka ketika Nabi Muhammad gendong Hasan wal Husain mau dijak keluar, didoakan. Nah, ini orang tua kudu apal ini doanya. Maka itulah pentingnya ilmu. Doanya begini. U'idzuka bi kalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lama. Itu hadisnya sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau mau keluar, anaknya digendong, atau kalau sudah bisa jalan, dicekel sih, mandek sih le, ojo ngalih sih. Doain, u'idzuka, aku mintakan perlindungan untukmu, bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin, dari setiap gangguan setan, wahamah, hamah itu apa? Binatang berbisa, boleh jadi tawon, semut, kalajengking, ular. Saya dapat video berapa hari yang lalu ditemukan ular di sini ya. Tak pego mulai. Tapi yang besar yang 2 itu loh. Pun pajeng. Masya Allah, pajeng pinten Pak? Lu kok murah heran 200? Wah, itu kalau saya yang jual Pak, ditambahi omongan sedikit, ular tiban. Wah, itu lakunya langsung 25 juta itu Pak. Terus panjenengan dodolannya mboten usah biasa, sing kados dandanane sing kudu ireng-ireng, rambutnya kedah gondrong, terus pakai kalung yang besar-besar. Nanti kalau mau jual gini loh, sampean durung cocok Mas duwe ulo iki Mas, tak tambahi. Ya wis, lek nambahi ra apa-apa, tak dungani sik. Itu gak 200.000 Pak, 20 juta payu. Panjenengan seninya kurang kayaknya. Panjenengan tahu barang antik, barang antik. Barang antik itu mahal apa murah? Kalau yang bagus roto-roto ya mahal. Padahal barangnya apa? Kadang-kadang untuk orang yang gak ngerti Pak. Ngopo sih? Wong koyok ngene kok regone? Panjenengan tahu barang antik itu yang mahal apanya? Cerita di baliknya. Iki jam ngono tahu digawe Pak Karno. Itu coba umumnya jam regane 20.000, karena cerita tahu digawe Pak Karno jadi berapa? Nah, ular tadi gitu jane peh kesusu panjenengan Pak. Mboten ngentosi kula ngono peh 20 juta niku. Heman heran. Sudah lanjut, astagfirullah. U'idzuka, aku mohonkan perlindungan untukmu, bikalimatillahi tamah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap gangguan setan. Jadi setan tidak bisa ganggu. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumahnya. Wahamah, dan dari gangguan sengatan binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata jahat yang memandang. Nah, namanya orang Mbak, nun sewu nggih, Kanjeng Nabi niku dawuh, fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang Allah karuniakan nikmat mesti enek sing hasud. Mesti ada yang hasad. Panjenengan punya anak ganteng, punya putu ganteng, ya mesti enek wong sing gak seneng. Wah, anak yang ganteng-ganteng, putune kok ganteng-ganteng. Kalau didoakan dengan doa tadi sebelum mereka keluar, terus panjenengan sebul, boleh di keningnya, boleh di seluruh tubuhnya. Insya Allah tidak ada gangguan mata yang jahat. Nah, itu jamaah sekalian, 4 perkara dasar yang insya Allah menjadikan putra putri kita kesolihannya itu terbentuk mulai kecil. Dan semuanya jamaah perannya di tangan orang
tua. Karena anak itu ya kadung katut bapak karo ibu. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, ibadahnya bagus, doanya bagus, insya Allah sama Allah anaknya dijaga. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Saya beri satu penutup ringan. Panjenengan sering maos surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Di ayat terakhir, perjalanan Nabi Musa dengan Sayyiduna Khidir, itu ada tembok yang mau roboh. Karena di bawah tembok itu ada harta peninggalan milik anak yatim. Oleh Khidir temboknya diperbaiki gratis. Kenapa? Karena di bawah tembok tadi ada hartanya anak yatim. Tujuannya supaya harta ini tidak diambil orang, maka temboknya kalian Khidir didandani gratis. Pertanyaannya, apa yang menjadikan Allah menjaga harta anak yatim tadi? Jawabannya cuma satu. Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapaknya anak yatim ini dulu adalah bapak yang soleh. Berarti kesolihan orang tua mempengaruhi kesolihan anak. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, apabila ada candaan-candaan yang menjadikan panjenengan kurang berkenan. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini yang kita sampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat, barokah, dan ilmu yang akan menjadikan kita semakin dekat dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa khusus untuk Adinda atau Ananda Muhammad Haikal Al-Faruq. Mari semoga Allah Ta'ala jadikan anak yang salih, jauh dari keburukan, dosa dan fitnah. Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Allah jadikan putra yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi anak yang pinter, cerdas dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al Muhammad Haikal Al-Faruq minas salihin al-muslihin hafidhina li faraidi dinika min huffadhi kitabikal karim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.